Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin berbagi informasi yaitu mengenai perkembangan inflasi Indonesia ya. Untuk update terakhir yaitu kondisi bulan Agustus 2025. Di mana inflasi bulan ke bulan ya, Agustus 2025 terhadap Juli 2025, inflasi Indonesia ya itu mengalami deflasi sebesar minus 0,08% ya. Artinya secara umum mengalami penurunan harga. Ini merupakan gabungan dari angka inflasi dan deflasi di 150 kabupaten kota di Indonesia yang menyebar di 38 provinsi di Indonesia. Dengan demikian maka inflasi tahun ke tahun yaitu Agustus 2025 terhadap Agustus 2024 itu menjadi sebesar 2,31% ya. Sedangkan untuk inflasi tahun kalender yaitu Agustus 2025 terhadap Desember 2024 itu inflasinya sebesar 1,60%. Apabila kita melihat menurut kelompok pengeluaran, maka kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan dan memberikan andil deflasi yang signifikan terhadap inflasi umumnya yaitu penurunan untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, di mana pada bulan Agustus 2025 mengalami penurunan atau deflasi sebesar minus 0,29% ya, atau turun 0,29%, dan memberikan andil deflasi minus 0,08% terhadap inflasi umumnya. Selanjutnya adalah yang mengalami penurunan yaitu kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki. Ini pada Agustus 2025 mengalami penurunan sebesar 0,10% dan memberikan andil deflasi sebesar minus 0,01%. Diikuti oleh penurunan kelompok pengeluaran transportasi ya, itu di Agustus 2025 turun sebesar 0,19% dan memberikan andil deflasi minus 0,02%. Selanjutnya beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan harga dan memberikan andil inflasi terhadap inflasi umumnya yaitu kelompok pengeluaran pendidikan yang mengalami kenaikan sebesar 0,13% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,01% terhadap inflasi umumnya. Kemudian kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran itu Agustus 2025 mengalami kenaikan 0,10% dan memberikan andil inflasi 0,01%. Lalu kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya juga pada Agustus 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,18% dan memberikan andil inflasi 0,01%. Apabila kita melihat menurut wilayah ya, maka di sini bisa kita lihat dari 38 provinsi di Indonesia, 11 provinsi mengalami inflasi, sedangkan 20 provinsinya mengalami deflasi. Adapun inflasi yang tertinggi itu terjadi di Provinsi Sumatera Utara yang mengalami kenaikan atau inflasi sebesar 1,37%. Jadi inflasi tertinggi itu terjadi di Sumatera Utara sebesar 1,37%. Diikuti oleh Provinsi Papua Barat Daya yang mengalami inflasi 0,87%.
Sedangkan inflasi terendah itu terjadi di Sulawesi Selatan sebesar 0,04% dan Jambi, Provinsi Jambi 0,05% ya. Jadi itu dari 11 provinsi yang mengalami inflasi. Adapun dari 27 provinsi yang mengalami deflasi, maka deflasi terdalam itu terjadi di Provinsi Maluku Utara ya, yang mengalami deflasi itu minus 1,90%, diikuti oleh Provinsi Lampung ya, itu mengalami deflasi minus 1,47%, dan Provinsi Papua Selatan yang mengalami deflasi minus 1,33%. Itu 3 provinsi yang mengalami deflasi terdalam. Sedangkan deflasi terendah yaitu terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, itu mengalami deflasi minus 0,04%. Lalu Provinsi DKI Jakarta ya minus 0,05%. Apabila kita melihat menurut wilayah, maka di sini di wilayah di Pulau Sumatera itu inflasi tertinggi terjadi di Sumatera Utara sebesar 1,37%, dan deflasi terdalam di Provinsi Lampung sebesar minus 1,47%. Adapun untuk wilayah Jawa itu deflasi terendah di Provinsi DKI Jakarta minus 0,05%, dan deflasi terdalam terjadi di Provinsi Banten minus 0,32%. Adapun di wilayah Kalimantan itu inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 0,06%. Adapun deflasi terdalam terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah ya minus 0,44%. Untuk wilayah Bali Nusra itu deflasi terendah terjadi di Provinsi Bali minus 0,39%, dan deflasi terdalam di Provinsi Nusa Tenggara Timur minus 0,55%. Adapun untuk wilayah Sulawesi itu inflasi tertinggi terjadi di Sulawesi Tengah sebesar 0,06%, sedangkan deflasi terdalam di Provinsi Sulawesi Utara sebesar minus 1,11%. Adapun untuk wilayah Maluku Papua itu inflasi tertinggi terjadi di Papua Barat Daya 0,87%, dan deflasi terdalam di Provinsi Maluku Utara minus 1,90%. Apabila kita melihat menurut komoditas ya, beberapa komoditas, maka untuk 5 komoditas ya penyumbang utama andil deflasi bulan ke bulan pada Agustus 2025, maka penurunan harga tomat itu memberikan deflasi, andil deflasi tertinggi yaitu minus 0,10% ya. Selanjutnya diikuti oleh penurunan harga cabai rawit yang memberikan andil deflasi minus 0,07%. Lalu penurunan tarif angkutan udara memberikan andil deflasi minus 0,03%, dan penurunan harga bensin ya memberikan andil deflasi minus 0,02%, dan penurunan biaya ya uang sekolah SMA ya, untuk uang sekolah SMA mengalami penurunan dan memberikan andil deflasi minus 0,02%. Selain beberapa komoditas tersebut yang mengalami penurunan dan memberikan andil deflasi yang signifikan, ada juga beberapa komoditas ya yang mengalami kenaikan di Agustus 2025 dan menyumbang andil inflasi, yaitu kenaikan harga komoditas bawang merah
harga beras dan cabai merah ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.